pada hari Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026 di lingkup Yayasan Asyafi'iyah Kendari segera dimulai. Every platoon leaders preparing his troops. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Tatasyarrafu bi ahdil mahali. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The general honor to the commander of ceremony led by the right leader. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Partisipasi. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Mudarribul marasi yatasyarrafu bi tahzim mahal. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara Senin, tanggal 12 Januari 2026. Siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Siap. Diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Para bendera merah putih, hormat! Gerak!
Tazkirul Abtal min Mudarribil Marasi. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara untuk mengenang para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qiraatul Mabadi'il Khamsah. Pengucapan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Speech of the Commander Ceremony. All participants take a rest. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat cepat! Cepat! Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Hadi Samsuri, MPD,
pendamping mahasiswa PPL IAIN Kendari, rekan-rekan kepala madrasah dan seluruh dewan guru dan staf yang saya muliakan, serta anak-anakku sekalian semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini berubah cuaca menjadi cerah setelah seharian kemarin sampai malam hujan terus. Pada upacara hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada 3 hal. Yang pertama, saya mau ingin sampaikan sebuah hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita keluarga besar, madrasah dan seluruh dewan guru bisa memilikinya atau bisa mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin salin wa qarib." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, diharamkan untuk disentuh api neraka bagi mereka-mereka ada orang-orang kullu hayyin yang memiliki hati yang tenang. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang hati yang tenang itu tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Kemudian yang kedua adalah layyan. Layyan itu adalah lemah lembut, tidak marah, tidak mudah marah, tidak keras. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, sahlin. Sahlin itu adalah pemurah, tidak pelit, tidak sekakar. Kemudian yang keempat, karibun, dekat dengan semua orang. Akrab dengan orang lain. Ini 4 golongan kata Rasulullah. Apabila kita miliki ini tidak akan disentuh api neraka. Bagaimana itu dengan hayyin, rendah hati? Bagaimana modelnya? Rendah hati itu adalah orang-orang yang memiliki ketekunan, keteduhan hati, ketenangan dan keteduhan hati. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah golongan yang kedua yang harus kita miliki kalau mampu. Lain itu adalah lemah lembut, tidak kasar. Bagaimana dia? Dia adalah orang yang memiliki sopan dan santun, baik lahir maupun batin. The Honorable, the Headmaster of Asyafia Foundation Kendari, the Honorable, the all teacher and staff of Asyafia Foundation Kendari, and the Honorable, the all students of Asyafia Foundation Kendari that I love. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always given help, blessing, and salvation for all of us, so that we came to be here without trouble at all. Secondly, salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Carmila from 12th grade. It is an honor to stand before you today to discuss a topic that holds the key to our nation's future, youth leadership for Indonesia's sustainable future. As young people, we are often seen as the leaders of tomorrow, but I believe our time to lead is not tomorrow, it is now. Indonesia is blessed with immense natural resource and incredible demographic bonus. However, we also face significant challenges from environmental degradation to social inequality. The question is, how do we, as the young,
leverage our potential to address this issue and build resilient and prosperous Indonesia for generations to come. Ladies and gentlemen, the sustainable challenge is not abstract. Indonesia, an archipelagic nation, is on the front line of the climate crisis. Rising sea level threatens our coastal communities, and biodiversity loss diminishes our natural heritage. This urgency means sustainable action cannot be delayed. It must be integrated into every policy, every business plan, and every community project we undertake. The sustainable requires a new kind of leadership, not one that simply comments, but one that inspires strong action, empathy, and innovation. We need leaders who are critical thinkers, who question the status quo and seek better solutions. We need leaders who are creative, who dare to innovate and break new grounds in fields like technology and entrepreneurship. We need leaders who are collaborative, who can unite people from diverse backgrounds to work toward a common goal. And most importantly, we need leaders who are communicative, who can articulate compelling vision and inspire others to follow. Ladies and gentlemen, we have already seen young people across Indonesia stepping up to the challenge. We see students, innovators, developing our sustainable technologies. Young entrepreneurs building social enterprises that empower local communities, and young activists advocating for climate action. These are the leaders shaping our sustainable future. The digital era is a powerful tool in our hands. It allows us to connect, organize, and amplify our voices like never before. However, we must also be responsible digital citizens. We must use social media wisely to spread positive message and misinformation that can divide us. Ladies and gentlemen, beyond the modern leadership model, our action must be rooted in the value that define us a nation. The spirit of gotong royong, or working together to achieve a common goal, is the original Indonesia framework for collaboration. True youth leadership must cause innovation with its inherent sense of community and social justice, ensuring that sustainable effort benefit all citizens, in line with the principle of Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asdiqail a'izza, al-yawma uridu an natahaddatha an hubbil watani. Hubbul watani huwa syu'urun qawiyyun wa amikun fi anfusina li daulatina al-ardi allati ta'tabiruha manzilana. Yajibu an nazra'a hadzal hubba fi anfusina mudus sigar. Hadhihi hiya tariqa li hifdzil itari wad daimi li daulatina wassalami fiha. Duna hadzal hubbi la tasila daulatuna ila ayyi makanin wa la tatatawwara. Asdiqail a'izza, yajibu an nu'amila daulatina bihtiramin wa naqbala al-ikhtilafati fiha. Yajibu an na'mala janban ila janbin li tahsini naw'iyatil hayati fi daulatina wa natruka irsan jayidan lil ajyalil qadimah. Ikhwanil kiram, hubbu alladhi ladaina lil watani huwa syai'un hammun yajibu alaina an nuhiyaha fi anfusina hayatan daimatan wa qawiyatan wa na'mala ma'an li bina'in daulatina litakuna afdala wa aktsara rafahatan. Hadza wa syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pine Wose, Rongan Pine Kolalai Mami, Kepala Yayasan Asafia Kendari, Pengaguru Ronga Staf Tata Usaha Sekolah yang nimeri aku. Mongoni para misi, inaluako bangunanggu, ipowe aku waktu bitara ikini. Nino leo Kongo mo bahwa kito mongoni pisikola. Banguna yamo mungarela komisi sekolah.
ronga mapukundau. Tono lami sikola, ronga tami sikola, okino pengina. Menginai ka tono lami sidang mapukundau, ronga tami sidang mapukundau. Okino pengina hasilino. Bangun anggu, yamu mengarela kumi sikola. Mano masusa anamo tondo, mano mulai pi sikola. Yamu to mengare mula kumi sikola. Yaitung giro sikola ngomoko dari kito tono miambo. Ronga tono ngotulei wangi wano ando. Inolap kakurangino, inaku menguni ambo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan ini melaksanakan upacara bendera merah putih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai pelajar. Allah berfirman pada surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya membawa ilmu, tapi juga menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sebagai pelajar, akhlak dapat kita terapkan dalam hal sederhana, seperti bersikap sopan kepada guru, menghormati orang tua, dan menghargai sesama teman. Ilmu tanpa akhlak akan kehilangan nilainya. Namun, akhlak yang baik akan meninggikan akhlak seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita agar bisa menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Sekian dari kultum saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, kami siswa dan siswi Yayasan Asy-Syafi'iyah berjanji: 1. Tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bekerja keras dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita. 3. Senantiasa menjaga nama baik madrasah, baik dalam pergaulan di madrasah, keluarga dan masyarakat. 4. Berperilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. 5. Patuh kepada orang tua dan guru. 6. Mematuhi tata tertib madrasah. Jika kami melanggar janji tersebut, maka kami siap menerima sanksi yang diberikan oleh pihak madrasah atau yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami segenap keluarga besar Yayasan Asy-Syafi'iyah dapat melaksanakan upacara bendera. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berilah kami ilmu pengetahuan yang dapat membahagiakan kami baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan dan kesehatan kepada ustaz dan ustazah kami, sehingga mereka dapat mengajarkan ilmunya kepada kami dengan penuh keikhlasan. Upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Kembali dibubarkan. Siap. Pembina acara, hormat.